Hai teman-teman, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan ke kalian tentang pendahuluan yang berisi tentang politik lokal dalam kerangka ilmu, politik, lokalitas dalam konteks otonomi daerah, dan dialektika kekuasaan di era otonomi daerah. Mari simak baik-baik ya. Politik lokal dalam kerangka ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani. Polis, politik, sering diartikan sebagai negara, kota, atau city-state. Kata polis memiliki banyak derivasi, seperti politis atau warga negara yang dalam bahasa Inggris disebut dengan citizen dan politikos, yang berarti keluarga negaraan atau civic. Secara terminologis, menurut Peter McCall, politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang yang kemudian melahirkan lembaga politik seperti negara dan berbagai institusinya. Ruang dan institusi politik lahir dari polis atau negara, kota, atau city-state. Kota berdasarkan sejarah Yunani melahirkan institusi politik yang lebih besar seperti negara sebelum kota mendapat kedudukan utama dalam kehidupan manusia. Semua hubungan yang lain dianggap tidak penting. Konsep kota sebagai dasar pembentukan kehidupan politik mengalami perubahan sesuai dengan konteks peradaban manusia. Politik dipahami berawal dari yang lokal, bukan dari yang nasional atau global. B. Lokalitas dalam konteks otonomi daerah. Makna lokalitas beragam dan dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokal secara teritorial. Politik lokal dalam ruang teritorial adalah ruang regional. Teritori atau teritiri bermakna wilayah atau daerah. Dengan demikian, aspek ruang dalam politik lokal secara teritorial adalah regionalisasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa regionalisasi atau regionalization secara umum merupakan istilah yang digunakan bukan sekedar untuk menjelaskan lokalisasi di dalam ruang, melainkan juga mengacu pada pembentukan zona-zona waktu dalam hubungannya dengan rutinitas praktik-praktik sosial. Mengingat lokal dalam konteks politik secara teritorial adalah regionalisasi, maka lokalitas keruangan politik lokal mengacu pada daerah-daerah atau kawasan. Representasi lokal dalam politik lokal adalah daerah. Kawasan yang dimaksud sebagai daerah ini mempunyai ruang. Namun, ruang pembeda dalam konteks politik lokal ini bukan hanya mengacu pada wilayah geografis, melainkan juga wilayah administratif. 2. Lokal dalam konteks hukum. Politik lokal dalam perspektif hukum tercermin dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan problem utama dalam kekuasaan, yakni sentralisasi kekuasaan. Untuk mengatasi problem sentralisasi kekuasaan di Indonesia, ada 2 cara yang ditempuh, yaitu pembagian kekuasaan dan otonomi daerah. Dari perspektif hukum, otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif tersebut, unsur-unsur otonomi daerah terdiri dari hak, wewenang, dan kewajiban. Ketiga unsur di samping dimaksudkan sebagai bentuk kebebasan daerah mengatur diri sendiri terkait urusan pemerintah dan persoalan dalam masyarakat setempat sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Kategori yang ketiga yaitu lokal secara sosiologis dan antropologis. Dalam konteks politik, sebuah lokalitas tidak saja ditentukan oleh ruang dan waktu, melainkan juga struktur masyarakat dan kebudayaan. Sebuah komunitas disebut masyarakat lokal lantaran mempunyai ciri-ciri sosial dan kultural yang khas dibanding komunitas masyarakat lain. Bisa jadi, masyarakat terdiam dalam ruang dan wilayah yang sama, namun memiliki lokalitas sosial kultural yang berbeda. Sebuah daerah yang dihuni berbagai kelompok masyarakat dengan cara pandang dan sistem budaya berbeda dapat dikatakan sebagai daerah yang menampung berbagai macam lokalitas. Dengan demikian, politik lokal dalam konteks sosiologis dan antropologis mengacu pada pluralisme dan multikulturalisme. Pluralisme dan multikulturalisme adalah faktor yang menempatkan masyarakat dalam konteks sosial kultural tertentu. Munculnya lokalitas sosial kultural disebabkan
kehidupan yang plural dan multikultural. Seandainya sosial kultural masyarakat tunggal dan homogen, maka lokalitas sosial tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, bagian C yaitu dialektika kekuasaan di era otonomi daerah. Pengertian dan konsep. Maksud desentralisasi dalam konteks politik otonomi daerah menurut Dormeire, Freire, dan Maurer 2002 yang dikutip oleh Nordahl dan Kinken adalah bahwa desentralisasi bisa diinterpretasikan ke dalam 3 konsep. Yang pertama yaitu sebagai delegasi tugas-tugas tertentu kepada lembaga atau organisasi di luar struktur pemerintah pusat, masih menguasai tanggung jawab secara menyeluruh. Kedua yaitu dekonsentrasi, yang lebih mengacu pada pergeseran proses pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang sistemnya tersentralisasi. Desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan dalam sebuah lembaga atau jabatan. Yang terakhir yaitu devolusi, berkaitan dengan transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Aktor, strategi, dan tujuan. Dialektika kekuasaan dalam konteks otonomi daerah melalui sistem desentralisasi pada prinsipnya adalah pendistribusian kekuasaan. Desentralisasi politik melibatkan struktur dan aktor. Jika sistem kekuasaan dikatakan sebagai struktur, maka para pelaku atau subjek yang mengendalikan struktur disebut aktor. Namun, aktor yang bermain di pentas politik ini bersifat luas. Bukan saja aktor pusat dan aktor lokal, melainkan semua elit sosial politik di daerah bersangkutan. Ada banyak kelompok elit yang menjadi aktor dalam proses perebutan kekuasaan di daerah. Dalam sistem politik yang desentralistik, kata Fedi R. Hafiz, persaingan kekuasaan di daerah berada dalam sebuah sistem parlemen, dan partai-partai politik menjadi wadah persaingan sosial dan politik uang semakin tersebar luas. Di dalam sistem yang sedemikian, elit lokal yang terdiri dari tokoh-tokoh daerah, para birokrat politik, para penguasa yang telah matang di bawah patronase sistem Orde Baru, mungkin saja masih muncul sebagai suatu kekuatan. Desentralisasi melalui demokratisasi. Secara prosedural, kebijakan desentralisasi harus dilakukan dalam kerangka demokratisasi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, prinsip demokrasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara tegas dikatakan bahwa prinsip demokrasi menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di samping prinsip-prinsip lain, meski undang-undang yang nampak demokratis itu dalam implementasinya berantakan karena salah asumsi dan direvisi tidak berlangsung lama undang-undang itu, dan dalam berpanjangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Sekian dari penjelasan dari kami. Jangan lupa di-download videonya dan jangan lupa diingat ya penjelasan dari kami. Bye-bye.